kalau kita lihat ada dua sisi Mbak ya. Kalau dari sisi korporasi tentunya banyak hambatannya sekarang ini gitu ya, terutama seperti travel restriction kalau dari kita bicara investasi dari luar, kemudian memang permintaan juga untuk aset kelas properti tertentu seperti hotel, apartemen, ruang kantor itu juga menurun kemudian. Nah, penurunan demand ini memang menyebabkan properti juga ikut menurun, kemudian dia harga sewa juga turun dan ini juga mempengaruhi nilai properti. Jadi karena income propertinya itu sendiri menjadi rendah. Nah, dari sisi investor memang mereka harus mengukur gitu resiko dengan tarif sewa, kemudian ekspektasi yield yang mereka inginkan gitu ya. Dan ini semuanya bisa menyebabkan para investor ini memang sekarang ini dalam posisi menekan harga. Kalau bagi individual atau personal investor, sekarang ini mereka juga sangat hati-hati ya dalam membelanjakan uangnya ya atau tabungannya, terutama di masa yang penuh ketidakpastian saat ini gitu ya. Mereka menjadi sangat konservatif dan juga sangat selektif dalam memilih properti. Dan mereka kebanyakan kalau yang kita lihat selama pandemi ini memang fokusnya ke end user product of property. Jadi memang properti yang memang bisa langsung digunakan gitu ya. Sehingga eh, investasi itu lebih kepada keperluan untuk jangka panjang. Seperti itu, Mbak. Ya baik, saya mau ke Pak Nanang. Pak Nanang, ini kan kita melihat tren harga emas kan turun ya, terkoreksi 1,1%. Ini kalau menurut Anda sendiri seperti apa sih prospek investasi emas menurut Anda? Iya, kita lihat memang momentum yang terjadi setelah kita lihat tanggal 24 Februari yang lalu ketika sebuah invasi Rusia terhadap Ukraina memberikan harga emas terus menggeliat, artinya ada potensi terus untuk lebih menguat hingga pada akhirnya menyentuh area 20.070 yang pada akhirnya dalam 2 pekan terakhir terjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh pasar sendiri untuk melakukan profit taking seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pasar juga pencapaian puncak level tertingginya harga emas sehingga terjadinya sebuah koreksi yang pada akhirnya saat ini momentum kenaikan suku bunga The Fed pun menjadi sebuah batu sandungan bagi kenaikan harga emas sendiri yang pada akhirnya terkoreksi hingga ke sekarang saat ini berada di 1.900. Memang investasi harga emas sendiri kalau untuk di pasar fisik masih bisa dikatakan hal yang cukup menarik karena saat ini masih pada rentan harga 800.000 sampai dengan 900.000-an level zona yang kemungkinan besar masih akan terus dipertahankan mengikuti bagaimana intensitas dari sebuah uh, sentimen yang terjadi. Ketika terjadi sebuah hal yang ketidakstabilan politik maupun gejolak ekonomi maupun ditambah juga kita lihat sesuatu yang hal tidak begitu mengenakan ke pasar keuangan, ini menjadi sebuah safe haven sehingga masyarakat pun lebih tertarik untuk memilih emas sebagai sebuah instrumen investasi yang cukup menarik saat ini. Tapi ketika sebuah instrumen tersebut dikatakan sudah adanya sebuah ketenangan bagi pasar di pasar keuangan sehingga momentum untuk melepas aset yang dikatakan aset safe haven ini kembali terjadi. Ditambah lagi kita melihat saat ini inflasi global cukup tinggi. Efek dari kenaikan dari harga komoditas, khususnya harga minyak dunia yang di atas $100 per barrel, sehingga momentum kenaikan laju inflasi sendiri itu perlu dilakukan upaya untuk pencegahan untuk tidak mencapai lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Kita lihat beberapa bank sentral utama dunia sudah berlomba-lomba untuk melakukan normalisasi suku bunga. Hal ini pun menjadi sebuah hal yang menjadi hambatan bagi emas sendiri untuk kembali bergerak naik. Karena apa? Dengan naiknya suku bunga, ada beberapa sektor yang dirugikan, yaitu adalah contohnya safe haven yang kembali berkurang sehingga pemburuan terhadap aset berisiko pun meningkat baik itu di pasar saham maupun ke mata uang yang memiliki yield imbal yang lebih tinggi. Ditambah lagi juga yield obligasi ataupun sunnya Amerika kembali meningkat sehingga ini emas sendiri masih dikatakan ada sedikit terkoreksi, tapi di pasar fisik masih akan terus berpotensi menguat. Tapi kalau di berjangka ataupun di futures masih ada potensi untuk melakukan potensi kenaikan ketika ada di harga rendah maupun di kenaikan melakukan sebuah ketika melakukan buy di ketika harga terjadi penurunan, tapi ketika melihat zona sudah memasuki zona jualnya dia level tertinggi kita bisa melakukan aksi jual dan kemungkinan besar masih akan terjadi fluktuasi harga emas masih bisa dikatakan cukup menarik.
secara tradingan untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang kemungkinan besar kita akan melihat perkembangan yang terjadi di pasar global seperti apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal yang dilakukan oleh otoritas pemerintah di masing-masing negara, baik itu melalui bank sentralnya maupun dari kebijakan pemerintah sendiri dengan kebijakan fiskalnya akan memberi sebuah pengaruh terhadap instrumen investasi khususnya dari pergerakan harga emas itu sendiri. Begitu Mbak Safira. Ya baik Pak Nanang, tadi kan Anda sebutkan banyak sekali sentimen-sentimen global yang mempengaruhi juga aset-aset safe haven. Ini kalau misalkan menurut Anda kapan sih waktu yang pas untuk membeli emas? Apakah saat ini juga termasuk waktu yang pas untuk membeli emas Pak Nanang? Iya, kita lihat kalau kita lihat di posisi harga sekarang, ini sudah menyentuh level 1.900 bahkan 2070 waktu yang dicapai di akhir Februari yang lalu. Jadi sebenarnya ini sudah memasuki zona bisa dikatakan zona untuk melakukan koreksi. Karena apa? Faktor sentimen yang menjadi penggerak utama untuk kenaikan harga emas sendiri sudah cukup. Cukup dalam artian apa? Upaya dialog dengan Rusia dan Ukraina ini menjadi sebuah motor penggerak utama ketika terjadi sebuah kenaikan harga emas itu sendiri. Tapi ketika ini sudah berakhir, motor penggeraknya, faktor yang utama sekarang adalah inflasi. Inflasi yang cukup tinggi berperang terhadap laju inflasi baik itu di Amerika, Inggris, Eropa, tengah berjuang untuk melakukan meredam lonjakan inflasi. Sebenarnya lonjakan inflasi yang cukup tinggi ini pun memberi sebuah keuntungan bagi harga emas. Tapi kesiapan dari bank sentral dunia masing-masing negara ini sudah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan meredam lonjakan inflasi melalui apa? Menaikkan suku bunga. Yang kita lihat sendiri bagaimana Bank Sentral Inggris dengan BOE-nya sudah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali. Baru kemarin juga The Fed menaikkan 25 basis point menjadi angka 0,50 dan proyeksi yang ada adalah kenaikan akan terjadi selama 6 kali pertemuan di pertemuan berikutnya. Jadi ada potensi dengan kenaikan suku bunga ini akan membuat hambatan bagi harga emas sendiri untuk bergerak menguat, sehingga ada potensi kalau kita melihat ada upaya tekanan yang akan dihadapi harga emas untuk jangka pendek, paling tidak dia akan bergerak di bawah 1.900, tepatnya di kisaran bisa kembali lagi ke awal Januari yang lalu ketika berada di kisaran 1.850 sampai dengan 1.800. Jadi ada potensi untuk bergerak melemah dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, tinggal kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi. Faktor yang lain yang mungkin bisa menjadi penggerak utama adalah ketika beberapa kekhawatiran terhadap stagflasi yang tidak bisa diredam, yang akan menimbulkan sebuah safe haven, yang paling tidak harga emas pun kemungkinan besar akan kembali bergerak menguat hingga menyentuh kembali zona 2.000 dolarnya. Ya baik, saya akan ke Pak Ferry Salanto. Pak Ferry, tadi kan Pak Nanang seperti yang disampaikan Pak Nanang begitu ya, ini saat yang tepat untuk membeli emas. Kalau untuk properti sendiri, ini kapan waktu yang pas untuk membeli properti? Ini seperti apa sih proyek investasi properti di pasca pandemi ini? Jadi kalau properti itu memang kita harus melihat dulu siklusnya gitu ya. Karena properti itu ada life cycle-nya dan saat ini memang properti dalam posisi di jam 6 gitu ya. Jadi memang kita mengalami suatu masa depresi yang cukup kuat di properti itu memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini memang memperburuk memang performance dari properti. Tapi kalau kita lihat di akhir tahun 2021 kita melihat sudah ada tanda-tanda untuk recovery sebenarnya gitu ya. Dan di awal tahun ini kita memang melihat ada beberapa kegiatan properti yang cukup menjanjikan gitu ya. Tapi sekali lagi selain melihat siklus, kita juga harus melihat juga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, memang kita juga sudah melakukan satu analisa terhadap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan properti itu memang berkaitan sangat erat. Artinya kalau kita lihat selama tahun 2020, 2021 pertumbuhan ekonomi kita memang rendah dibandingkan masa-masa normal, dan kemudian ada proyeksi yang lebih positif yang mungkin bisa di atas 5 di tahun ini. Harapannya memang kalau itu terjaga, ini bisa juga menjadi momentum untuk recovery properti. Nah, kembali kepada kapan kita investasi yang terbaik, memang investasi yang terbaik adalah pada saat kita melihat ada potensi pergerakan properti di siklus yang paling rendah sekarang ini.
Jadi artinya kita bisa mendapatkan capital gain yang lebih maksimal kalau kita bisa mulai startingnya dari jam 6, karena jam 6 itu memang perlahan nanti dia bergerak recovery, kemudian nanti mencapai puncaknya di siklus berikutnya kira-kira 5 atau 6-7 tahun ke depan, sehingga di saat itulah kita bisa menikmati capital gain yang memang sudah maksimal. Jadi memang saat ini sebenarnya dengan kondisi para pengembang juga jualannya juga belum terlalu bagus, kemudian harga masih bisa sangat negotiable. Ini memang momentum yang tepat sebenarnya untuk memulai investasi di sektor properti.